kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Sekali lagi katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Betapa aku melihat perbuatan tanganmu, ajar dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran Kau. Betapa aku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran Kau. Betapa, mari bangkit berdiri bersama-sama. Melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kasih-Mu sungguh indah bagi kami ya Tuhan. Berkat-Mu sungguh indah bagi kami ya Tuhan. Engkau sungguh indah bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, lahirlah di dalam hati kami sebagai juru selamat yang menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau ketika lahir di dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, maka Engkau akan membawa damai, akan membawa sukacita, akan membawa mujizat dalam kehidupan kami. Terpujian nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Halo. Ada sukacita? Nama Tuhan. Kenapa itu nggak dapat tempat duduk? Di tengah ini banyak, ya. Di tengah banyak tempat duduk. Ya, di nama Tuhan. Kalau bisa yang di belakang pindah ke tengah, ya, biar terisi baju-baju. Siapa yang sudah beli baju Natal angkat tangan? Ya, saya sudah, tapi sudah sampai ke Ramayana, ke Robinson, nggak jadi beli. Akhirnya yang jadi beli Andy sama Andre. Saudara, kenapa kami buru-buru beli baju Natal, saudara? Karena kalau di bulan November katanya diskonnya besar, ya, saudara ya. Kalau harga 500 jadi 100, kalau harga 100 jadi 10.000. Gitu. Jadi carilah saudara yang murah-murah, kan begitu ya. Wah, dapatlah yang harga 20.000, lumayan kan gitu. Di pasar kode banyak saudara ya. Kalau percaya tanya sama Edi ya. Nah, saudara, Pak, kami nggak jadi beli baju Natal karena nggak Natal. Siapa yang nggak mau Natal, saudara?
Ya. Karena Tuhan Yesus lahir di tetangga kami, Pak, bukan di tempat kami. Ada yang Tuhan Yesus lahir di tempat tetangga saudara? Katakan Tuhan Yesus lahir dalam hidupku. Amin. Ya. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir di dalam kandang domba, ya. Tapi kita harus mau, ya, menjadi tempat Yesus lahir di dalam hatimu. Karena ketika di dalam hatimu, ya, ada Tuhan Yesus, maka dalam hatimu pasti ada sukacita. Haleluya. Ya, saya setuju, ya. Lagu Natal itu tidak dinyanyikan cuma hari Natal, ya. Nah, bulan Maret boleh, bulan April boleh, bulan Agustus boleh. Tujuannya apa? Supaya setiap hari ada lahir baru. Karena ketika engkau lahir baru bersama Tuhan Yesus, ada perubahan, katakan perubahan. Ada pertobatan, katakan ada pertobatan. Ada sukacita, katakan ada sukacita. Iya. Jadi memang beda wajah bulan Desember jemaat sama bulan yang lain berbeda. Kenapa bulan Desember wajahnya cantik-cantik, ganteng-ganteng? Karena ada aura Tuhan Yesus lahir. Ya. Ada aura Tuhan Yesus lahir loh. Bulan lain kemana? Gitu ya. Jadi makanya setiap hari ada Natal, ya. Katakan amin. Ya, setiap hari ada Natal. Biar ada apa? Biar ada prenatal, kan gitu. Kira-kira. Ya, yang penting hati kita ada sukacita. Nah, firman Tuhan hari ini yaitu kita harus membawa apa? Membawa damai. Katakan membawa damai. Iya, ya. Setuju kita membawa damai? Iya, karena Tuhan Yesus lahir ke dunia membawa apa? Membawa damai. Ya, jadi kita harus membawa damai. Manapun. Ya. Kenapa kita harus membawa damai? Boleh tampilkan Matius 5 ayat 9. Sama-sama kita baca di dalam Matius 5 ayat 9. Sudah ketemu? Yang nggak bawa Alkitab boleh lihat di depan. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut. Iya. Siapa di sini yang membawa damai? Angkat tangan. Yang lainnya baru rusuh. Siapa yang membawa damai? Angkat tangan. Haleluya. Saya takut saudara angkat tangan. Jangan-jangan saudara bawa bom perhitungan, saudara. Ya. Nah, katakan orang yang membawa damai akan disebut apa? Anak-anak Allah. Ya. Jadi kalau engkau datang ke sini tidak membawa damai, berarti engkau bukan anak Allah. Anak setan. Kan gitu kan? Kata Pak Pendeta Gilbert, dia bilang selalu, bodoh kamu kan? Bodoh kamu. Ya, kemarin kami gotong royong di sini dengerin khotbahnya Pak Gilbert, saudara. Kalau ada anak-anak gadis senang dicamah-camah pemuda, bodoh kamu. Ya, nanti gotong royong lagi disetel lagi ya, ya. Nanti ada gotong royong lagi, saudara, karena belum selesai. Ya, lampu belum selesai, kipas angin belum selesai, drum belum selesai, ya, jam 1 siang nanti. Ya, saya harapkan yang lagi-lagi bisa hadir. Kasihan Arnold sendiri kerja, gitu ya. Kita lanjutkan. Ya. Nah, mengapa kita harus membawa damai? Ya. Apa hak kita? Ya. Apa berkat kita? Ya, banyak, saudara. Sangat banyak. Ya. Kalau kita membawa damai, ya, kita akan diberkati oleh Tuhan yang luar biasa. Saudara, membawa damai aja, ada orang yang gak suka, apalagi membawa rusuh. Membawa damai aja, ada orang gak suka, apalagi saudara bawa pentungan, bawa marah. Nah, saudara, nah, ayo kita belajar oleh Tuhan. Nah, hak istimewa bagi mereka yang membawa damai, ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 20 kita sama-sama lihat. Yang pertama ini, ya, hak istimewa apa?
ya, orang-orang yang suka membawa damai. Nah, ya. 2 Korintus 5 ayat 10. Kita baca. Terpotong ya, sebab ini kayak bukan ya, 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20. Ya. Iya. Oke, lanjutkan. Komen gini ya. Utusan-utusan Kristus seakan-akan, halo, betul nggak ya? Kalau saudara nggak baca jadi aku bingung. Hah? 2 Korintus 5 ayat 20, 1, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu. Iya, emang ini kata si Eji, laptopnya nggak tahu, minta diganti katanya, di lem biru. Lem biru itu apa ya? Lempar ganti baru. Siapa yang bisa melempar silakan ya. Ya, tapi tanggung jawab ganti baru. Ya iyalah. Ya, selesai ibadah ini tolong lempar ya, dan itu ganti yang baru. Yang melempar itu ya, karena terganggu ibadah ya. Nah, kita lanjutkan ya. Hak istimewa bagi mereka yang membawa damai, mereka telah berdamai dengan Tuhan. Katakan berdamai dengan Tuhan. Kalau engkau nggak bisa berdamai dengan Tuhan, ya nggak akan bisa bawa damai. Engkau perang terus sama istrimu, perang sama suamimu, perang sama anakmu, perang sama menantu, perang sama mertua, perang sama ipar, perang sama tetangga. Ada sampai 5 kali Natal masih perang. Sampai 5 kali Natal masih perang. Gak bisa berdamai. Oh Tuhan, pantesan kau gak diberkati. Nah, kalau mau diberkati, katakan aku membawa damai. 1, 2, 3. Aku membawa damai. Amin. Karena ketika engkau perang menghambat berkat-berkatmu, yang tadinya mertua menantu mau membawa berkat, gak jadi. Tetanggamu mau membawa berkat, gak jadi. Temanmu mau membawa berkat, gak jadi. Sahabatmu mau membawa berkat, gak jadi. Karena apa? Karena kau gak membawa damai. Katakan, aku siap bawa damai. Saya siap bawa damai. Amin, saudara. Aku harus berdamai dengan Tuhan dulu. Ya, amin. Berdamailah dengan Tuhan. Kalau engkau dengan Tuhan bermusuhan, engkau dengan Tuhan lari, engkau dengan Tuhan meninggalkan Tuhan, engkau dengan Tuhan makin jauh, bagaimana engkau bisa berdamai dengan Tuhan? Ya, ayo kita merindukan Tuhan. Amin, saudara. Bukan hanya sekedar pas Natal merindukan Tuhan, setiap hari merindukan Tuhan. Ya, seperti saritu sungai jiwaku rindu engkau. Amin, saudara. Rindu engkau siapa? Bukan kekasihmu itu, tapi kekasih jiwaku. Yang kita nyanyikan tadi siapa? Yesus. Yesuslah kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Amin, saudara. Kekasih jiwa kita adalah Tuhan. Kerinduan kita sama Tuhan itu mengalir. Artinya apa? Kita berdamai. Ada sukacita. Hati kita yang didamaikan dengan Tuhan, hati kita akan mengalami bisa bersukacita dalam keadaan sesulit apapun, sesuka apapun, karena hati itu berdamai dengan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Katakan amin. Ya, itu yang pertama. Ya, hak istimewa dari mereka yang membawa damai adalah mereka yang telah berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 13. Hak istimewa yang kedua bagi mereka yang membawa damai. 1 Tesalonika 5 ayat 13. Potong lagi, ya. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat berapa? 13. 1, 2, 3. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka
hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Pertama, berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, berdamai dengan sesama. Ya. Ingat, pulang dari sini, engkau yang belum berdamai dengan siapa? Si Poltak atau si apa itu, ya, yang di pojok sana itu, ya, atau yang di belakangmu, atau di depanmu, yang gitu, atau di kirimu, atau di kananmu. Tempat pulang dari sini berdamailah. Amin. Ya. Ketika engkau membawa damai kepada siapapun, ya, luar biasa berkatnya. Jadi hak istimewa yang kedua bagi mereka yang membawa damai adalah mereka yang telah berdamai dengan orang lain. Katakan orang lain. Yang pertama dengan Tuhan, yang kedua dengan orang lain. Coba saudara, engkau punya teman 1000, bayangkan. Engkau punya teman 2000, engkau punya teman 5000, engkau punya teman 10.000. Engkau bisa diangkat jadi wali kota. Nah, gitu. Engkau punya teman 100 aja diangkat jadi RT. 100 sudah mengalahkan yang lain. Gitu. Apalagi 10.000. Berkatnya 10.000. Katakan amin. Katakan amin. Nah, ini yang penting sekali saudara, untuk membawa damai bagi siapa saja. Tapi kita harus berdamai dulu dengan Tuhan, harus berdamai dulu dengan orang lain. Selanjutnya yang ketiga, berdamai dengan siapa? Roma 7 ayat 19. Penting sekali, ya. Dengan Tuhan sudah, ya. Dengan orang lain sudah, ya. Ini yang lebih dasar sebenarnya, ya. Ini terpotong lagi, terpotong lagi, ya. Kita buka Roma 7 ayat berapa tadi? Ayat 19. Kita baca 1, 2, 3. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat. Mengerti kalimatnya? Mengerti kalimatnya? Ya, kita menghendaki yang baik, tetapi setiap kalimat jangan. Kenapa jangan? Kenapa jangan? Kenapa jangan? Ngerti ya? Selalu yang kata-kata larang kita lakukan. Kalau kita silakan duduk di depan, nggak mau. Gitu ya. Kalau dipersilahkan nggak mau. Kita berkeinginan untuk melakukan hal yang baik, ingin, tetapi yang dilakukan yang jahat. Artinya apa ini? Ya. Jadi kalau kita mau berdamai, berdamailah dengan hatimu dulu. Halo, halo, apakah hatimu sudah berdamai? Kalau engkau mau berdamai dengan orang lain, mau berdamai dengan Tuhan, kalau hatimu belum kau damaikan, nggak akan bisa. Karena hatimu masih panas membara, hatimu masih hitam pekat kayak kuali gosong. Kemarin ibu gembala dari pasar kaget mau masak ayam. Biasa dia kalau mau masak ayam, ibu gembala itu supaya apa kimia-kimianya itu mati, racun-racunnya mati, diungkep dulu. Tapi ya, jangan langsung dimasak, diungkep dulu. Mau masak mie instan juga gitu, diungkep dulu supaya kimianya itu hilang, baru nanti dimasak lagi yang kedua. Begitu caranya. Nah, rupanya ngungkepnya sambil nyuci baju, habis itu kerja yang lain. Dan itu dilihatnya dapurnya sudah asap, baunya di mana-mana, ayamnya gosong. Jadi kalau hatimu gosong kayak ayam gosong itu, saudara, gak akan bisa berdamai dengan siapapun. Tersenyum pun gak bisa, ya kan? Nampakkan gigi aja gak bisa. Kenapa? Karena gosong. Ya.
Ayo, hati kita ini ya, yang harus berdamai dengan diri kita. Makanya jagalah hatimu, kan gitu ya. Karena di situ terpancar apa? Terpancar kehidupan. Jagalah hatimu artinya apa? Supaya hatimu setiap hari bersukacita. Katakan bersukacita. Supaya setiap hari hatimu tetap bersukacita. Ketika hatimu bersukacita dalam segala hal, maka enak dilihat. Gak mandi pun kayak Barbie. Ini anak-anak gadis biasanya nggak suka mandi dia. Bertobatlah, ya saudara ya. Halo? Halo? Karena ada anak punya anak gadis. Karena aku punya anak gadis. Kalau saya 4 kali sehari saudara mandi saudara. Supaya apa? Saudara tambah ganteng, tambah putih. Sabun lu ku pakai, sabun Playboy ku pakai, sabun dari apa itu? Ya, nggak tahu lah, lupa ya. Oriflame, sabun dari Oriflame yang mahal, kau pakai, kau nggak putih-putih. Tapi nggak apa-apa, kulitnya hitam, yang penting hatinya putih. Bisa tertawa, ada damai, ada sukacita. Amin. Walaupun corona di sana sini, tapi ketika kita bersukacita, coronanya pergi. Kenapa? Kok orang ini mau mendekati kok ketawa terus ya? Kata coronanya kan gitu kan? Haleluya. Ya, coronanya pergi gara-gara engkau bisa tertawa. Kenapa? Lihat gigimu. Kenapa? Karena gigimu. Karena gigimu apa? Gak disikat, tahu takut coronanya. Jadi ada keuntungan juga ya. Gigi gak disikat, coronanya pergi. Apa hubungannya? Pakai masker saudara. Haleluya. Ya. Jadi saudara, saya ajak untuk kita bersukacita saudara. Nah, apalagi di dalam tim gugus tahun ini ya selalu mengutarakan ya untuk meningkatkan imun itu kita harus sukacita. Vitamin bagus, vitamin B, A, C, D, Z, S, macam-macam R. Agak telan semua. Tapi kalau hatimu nggak bisa bersukacita, bukan vitamin, racun, ya. Oleh sebab itu mari bersukacita. Caranya apa? Membawa damai. Kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan teman seiman. Katakan amin. Haleluya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Berkat membawa damai. Katakan berkat membawa damai. Kita kembali di dalam Matius 5 ayat 9. Ya. Matius 5 ayat 9 kita baca. Berkat membawa damai. Gak bisa? Bisa. Matius 5 ayat 9 ya. Gak bisa lagi di Alkitab ada. Ya, gak usah khawatir. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut. Sekali lagi yang baca yang keras, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut. Perhatikan, orang yang membawa damai ada 2 berkat di dalam ayat itu. Yang pertama, orang yang membawa damai itu dia berbahagia, akan berbahagia. Betul saudara. Kalau mau bahagia bawa damai kemana-mana. Ya, bukan hanya PBB ya, membawa damai ya, tetapi engkau bisa membawa damai kepada siapapun. Katakan haleluya. Ya, engkau berbahagia sekali. Itu firman Tuhan. Yang kedua, orang yang membawa damai adalah engkau disebut anak Allah. Aku anak Allah. Engkau anak raja. Kita semua Tuhan. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. 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 Ya, nanti nyanyi sendiri di rumah.
Ya. Nah, saya pengen punya suara yang merdu sama Tuhan. Saya selalu protes, Tuhan aku pengen masa ya jadi pendeta suaraku tales, saya bilang. Pengen berikan suara yang merdu. Tapi rupanya saudara apa yang dikasih tambah merdu hatinya saudara. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Berkat bagi pembawa damai adalah berbahagia dan disebut anak-anak Allah. Katakan amin. Siapa yang mau menjadi pembawa damai? Ya. Haleluya. Kalau begitu dukung Natal ini. Jangan hanya panitianya yang stres. Amin saudara. Engkau kok membawa damai kan? Dukung Natal ini supaya sukses. Katakan amin. Amin. Ya. Ada candiliman, ada gotong royong. Ya. Puji nama Tuhan. Nah, berkat Allah bagi mereka yang siap membawa damai, menderita walaupun diejek, melakukan terus kebenaran firman Tuhan, ya, melakukan kesucian, ya. Tapi kita mau menderita, membawa damai itu gak gampang, karena kadang itu kita harus mengorbankan sesuatu yang ego kita. Seharusnya dia Pak yang minta maaf Pak, seharusnya dia yang salah Pak. Aku benar, masa aku membawa damai Pak. Tapi Tuhan kita benar atau salah? Tuhan kita benar atau salah? Kenapa dia disalahkan? Lahir di kandang domba disalahkan. Kenapa nggak lahir di hotel? Gitu kan? Kenapa Tuhan Yesus lahir nggak bawa pengawal? Coba bawa pengawal, kan nggak ada yang ganggu. Gitu kan? Ya. Tuhan Yesus menebus dosa kita disalahkan. Banyak. Ya disalib disalahkan. Ya kita seperti itu. Kita harus mau mengorbankan apapun karena kita mau buat damai. Katakan amin. Satu ayat lagi di ayat 10. Matius 5 ayat 10. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Matius 5 ayat 10 kita baca. Yang sudah ketemu katakan amin. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bapak Ibu, untuk membawa damai, kadang kita menderita, gosip, aniaya, apalagi banyak hal. Ya, kita membuang ego, kesombongan kita taruh ya ke lantai, keset-keset, ya, diinjak-injak kayak keset, nggak melawan. Gitu. Supaya apa? Supaya mereka yang masuk di dalam gedung kakinya bersih. Betul nggak? Betul nggak? Supaya mereka masuk dalam gedung kakinya bersih menghadap hadirat Tuhan. Tapi kita jadi korban. Betul? Betul nggak? Kita jadi korban. Tapi engkau jangan sakit hati. Itulah hamba. Katakan amin. Itulah hamba. Engkau bangga bisa menyelamatkan dia. Engkau bangga bisa membawa dia masuk surga. Engkau bangga walaupun engkau diinjak dan dikeset. Apa namanya, dijadikan keset. Nah inilah. Siapa yang mau menjadi pembawa damai dimanapun engkau berada, angkat tangan. Yang mau membawa damai, yang mau angkat tangan bagian berdiri. Ya, kalau yang nggak mau duduk saja. Kita akan pujian, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Koralah pasana, karalah pasana. Haleluya. Haleluya. Kita akan pujian Bapa Surgawi. Koralah pasana, koralah pasana. Bantu Pak ya. Koralah pasana, karalah pasana. Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Bapa
surgawi ajarku dalam kasih Bapa surgawi. Bapa surgawi, aku mengerti kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku mengenali Kau selalu tentangku. Lihat itu lalu bersyukur padamu, karena rencana tidak bagi Bapa surgawi, haleluya. Bapa surgawi, aku mengenal Bapa surgawi, Bapa surgawi, aku mengerti kasih-Mu padaku. semua yang terjadi Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku mengenali Kau selalu tentangku. Lihat itu selalu bersyukur padamu, agar rencana-Mu tidak bagi. agar rencanamu agar rencanamu kita sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, Sembah. haleluya. Yesus, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya ketika kami membawa damai, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan diri sendiri, maka hidup kami akan bahagia. Kami akan Engkau sebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah jemaat-Mu yang ada di tempat ini seluruhnya orang-orang yang membawa damai, umat Tuhan yang membawa damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Orang bisa katakan amin. Silakan duduk. kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Mari semua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, kita membawa damai dimanapun kita berada, amin. Siap menjadi pembawa damai?
Siap? Bapak-bapak yang jawab. Anak muda, gak ada suaranya. Anak muda mana suaranya? Siapa membawa damai? Saya saudara anak muda ini loh. Ya, saya hari-hari ini sudah merindukan anak muda bangkit. Amin. Amin. Saya rindu pemuda Gihon bangkit. Amin. Saya saudara ada beberapa tempat saya melayani KKR pemuda di gereja lain saudara. Mereka luar biasa. Amin. Serius saudara. Waktu hari Sabtu kemarin saudara ada KKR pemuda BKP